Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman podcast Aplah Tiga Sekawan. Pada kesempatan siang hari ini kami kedatangan tamu yang seorang pribadi. Kalau di dalam kota Tangerang Selatan, kalau politikus ketemu beliau itu geget-geget sedikit gitu. Mari kita perkenalkan saja langsung. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ketua. Ini Pak Ketua Muhammad Acep. Saya manggilnya Ketua aja ya. Kebetulan menjadi Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan sekarang ini. Kita minta sejarah gitu. Kok bisa gitu tiba-tiba menjadi seorang Ketua Bawaslu, terus banyak tokoh-tokoh politik di Tangerang Selatan nih yang segen sama Bapak ini. Ceritainlah Pak gitu, gimana sih dari pertama kali bagaimana gitu sehingga seperti sekarang ini. Terima kasih, saya sudah diundang di podcast ini ya. Sebenarnya banyak orang yang bisa mengisi di acara podcast ini ya. Tapi saya berkesempatan saat ini dipanggil dan diundang di sini. Memang di setiap hampir podcast yang pernah saya ikutin ya, selalu orang bertanya gitu, ini Pak Ketua ini bisa jadi Ketua Bawaslu gimana? Nah, itu. Ya. Saya kadang-kadang juga bingung, mulainya mau dari mana gitu ya, mulainya. Tapi itu semua karena dukungan dari teman-teman, dari sahabat gitu ya, sehingga saya bisa seperti ini. Sebenarnya dulu di kampung saya tinggal di Lengkong Gudang. Lengkong Gudang. Saya ini bukan anak baik. Saya ini bad boy lah. Bad boy. Ya, bad boy kalau kata anak zaman sekarang ya, ngomongnya bad boy. Kenapa? Saya pendidikan di keluarga itu MI Nurul Falah. Kemudian yaitu punya uak lah, punya uak saya. Kemudian saya pesantren, dari pelarian dari keluarga, pesantren, ingin bebas, tidak ada kekangan dari orang tua dan lain sebagainya. Pesantren. Ternyata di pesantren lebih parah gitu kekangannya kan ya. Gitu. Nah, kemudian saya juga kuliah di Bogor, di Ibnu Khaldun. Kenapa? Itu juga bukan karena keinginan saya. Bukan karena keinginan pribadi. Bukan, keinginan orang tua. Udah kuliah di Bogor aja lo, jangan di Jakarta. Kenapa? Kalau di Jakarta lo pasti demo. Pasti rusuh nih. Ya, demo waktu itu kan 98 saya. Oh, pasti 98 masuk kampus. Gitu kan, masuk kampus 98. Pasti lo ntar demo lo apa segala macam, udah di Bogor aja ya. Oke. Nggak taunya di Bogor saya juga demo mulu tiap hari. Jadi demo mulu setiap hari. Demo terus tiap hari. Gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya gitu ya. Baik di Bogor atau di Jakarta. Ya, sebenarnya. Nah, kemudian tadi saya bilang karena bad boy, ya saya bukan orang yang baik gitu sebenarnya dulu. Perjalanan hidup dan lain sebagainya itu dari sebuah masalah terus. Nah, dari situ yang namanya baru kita menata diri. Menata diri itu diawali di tahun 2004. 2004. Menata diri. Mulai menata diri. Ya. Apa? Nyalon. Saya nyalon dewan dari Partai P3. DPRD Kabupaten Tangerang. Kabupaten. Masih Kabupaten Tangerang waktu itu. Dan 2004 itu masih sistem tertutup. Oh, untuk sistem Ya kan? Masih nomor urut yang dipakai. Iya. Kenapa saya nyalon dari P3? Karena ada pernyataan dari Hamzahas, Ketua Umum waktu itu almarhum, menyampaikan bahwa P3 tidak melihat nomor urut. Yang dilihat adalah kerja kader. Artinya suara terbanyak yang akan jadi. Tidak dilihat yang namanya pribadinya, nomor urutnya gitu, nggak dilihat. Tapi nyatanya Hamzahas dan Partai P3 waktu itu berkhianat.
Berkhianat. Iya, pernyataan Hamzahas itu cuma hanya untuk memancing orang menjadi caleg di P3. Biar banyak yang mendaftarkan Ya, di P3. di P3. Akhirnya dengan emosi saya sebagai gelora jiwa anak muda, Masih muda, ya kan, saya datengin Hamzahas, saya sobek-sobek itu yang namanya ADART Partai P3 ketika Langsung? itu. Langsung depan Hamzahas, subuh-subuh. DPP langsung. Enggak, saya datang ke rumahnya yang di Bogor. Langsung ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya di Bogor, habis sholat subuh, Pak Buya, ya, Hamzahas selesai sholat subuh langsung saya datengin, saya ngobrol, kemudian ini udah keputusan partai, ini nggak bisa diganggu gugat, akhirnya saya sobek itu ADART. Di depan dia langsung. Depan dia. Luar biasa. Coba Saya itu. sobek langsung, dan langsung Pak Hamzahas meminta saya untuk ketemu sama Lukman Hakim. Waktu itu Lukman Hakim sebagai korwilnya di Banten, P3 Korwil, Banten. Banten. Kemudian suruh ketemu Ali Marwan Hanan, ketemu sama Jaka Sinur, ketemu sama almarhum Dadang Kartasasmita. Akhirnya saya diberhentikan di P3. Jadi dari muda pun udah mulai merintis. Merintis. Nah, dari situ saya melihat demokrasi di Indonesia ini atau di demokrasi yang saya alami ini nggak bener gitu loh. Oh, dari kacamata ketua nih. Iya. Seperti itu. Oke. Dan kacamata pribadi nih. Siap. Nggak bener nih. Kayak begini nih gua. Gitu kan. Udahlah. Nah, 2006 saya baru menjadi PPK. PPK dulu. PPK. Penyelenggara di Penyelenggara kecamatan. di kecamatan. Kecamatan apa? Serpong. Serpong. 2006 untuk pemilihan gubernur. Gubernur. Ya. Banten. Banten. Waktu itu masih kabupaten. Masih kabupaten. 2006. Ya kan? Nah, dari situ saya menjadi penyelenggara. Siap. Masih bahasanya normatif, baru di situ istilahnya, oh di sini ya birokrat nih bermain Seperti ini. nah 2006 nih kita pelajari, Oke. ya kan, masuk kembali lagi di PPK saya 2008 masih PPK. PPK untuk pemilihan bupati Bupati Tangerang. Tangerang. Oke. Ya kan, Bupati Tangerang 2008 lebih tahu lagi karena kan lebih dekat kan Betul. ininya apa nuansa politiknya. politiknya lebih gitu. Nah, 2008. Kemudian 2009 pemilu. Pemilihan umum. Ya, 2009. 2009. Ya kan, pemilihan umum 2009 Masih saya jadi PPK lagi. Masih di PPK. Itu lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi kancah politik di Kancah Indonesia. politiknya dan lain sebagainya. Bagaimana peran birokrat, bagaimana peran camat, peran lurah, RT dan lain sebagainya. Dan bagaimana peran penyelenggara. Semua terlihat. Terlihat di situ. Oke. Ya kan? 2014. Nah, 2011 dulu, 2011 2010 ya, 2010 Pilkarna 2009 pemilu, pemekaran Kota Tangerang Selatan terjadi. Ya kan? Pilkada 2010. Oke. Nah, karena Pilkada 2010 saya punya pilihan, Punya pegangannya. ya, punya pilihan, Oke. maka saya tidak masuk di penyelenggara. Oke. Saya membela pilihan saya. Tim ses. Enggak, saya enggak masuk. Masuk tim ses. Enggak, karena saya waktu itu sebagai TKS Oke. di kecamatan. Oh. 2010 tuh. Saya Sempat TKS. jadi TKS juga di TKS saya kecamatan. 2010. Oke. Nah, karena saya dari tahun 2005 itu udah jadi TKS Oh, sebenarnya. TKS tenaga kerja seikhlasnya. Ya. Tapi nggak lebih honor ya. Seperti itu. Oke. Ya. 2010 tuh. 2010 saya mulai Keluar dari keluar dari penyelenggara. penyelenggara. Oke. Karena saya punya pilihan dan saya menyadari tadi pengalaman-pengalaman saya birokrat, walaupun TKS saya ngakunya birokrat. Oke, siap. Saya harus netral. Betul. Maka saya tidak masuk di dalam dunia penyelenggara. Kan gitu. Tapi saya bukan tim sukses. Betul. Saya cuma hanya punya pilihan. Siap. Nah, tidak masuk dalam tim sukses. Nah, di situ saya lepas tuh. Gitu kan? Lepas sampai akhirnya pada 2014 untuk pemilu kembali saya daftar menjadi Panwas Kota. Oh, enggak, kota. Panwas kota. Bawaslu lah ya. Bukan belum. Belum ya, belum ada Belum ada Bawaslu. Bawaslu, masih Panwas 2014. Waktu itu Pak Taufik, Angel dengan Sahrudin 2014 itu yang jadi Panwas. Nah, saya itu nggak lolos. Tidak lolos. Tidak lolos. Kenapa? Karena saya dianggap punya afiliasi Oh. ke salah satu partai. Salah satu partai. Ya. Bukan calon tapi partai. Partai.
yaitu kalau boleh saya sebut, Ya. boleh saya sebutkan tuh partainya. Boleh aja. Nah, di situ saya dianggap punya afiliasi ke Demokrat. Oh. Maka saya nyatakan tidak lolos lah Oke, karena punya siap. afiliasi ke Demokrat. Padahal tadi saya dari P3 loh ya. Tapi di situ Dianggapnya malah di Demokrat. Nah, dari situ baru mulai saya menata ke penyelenggara gitu.